Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana pembahasan kita akan lebih ke altcoins. Buat lo yang mencari pembahasan mengenai macroeconomics, Bitcoin dan Ethereum bisa geser ke sesi pertama yang sudah diupload jam 12:30 siang tadi, ya. Jadi sekali lagi gue ulangin adalah DCWT sesi kedua. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Bitcoin ada peningkatan lumayan lah ya. Tadi itu pagi jam 11.12 itu 19.050-an, sekarang 19.137. Itu merupakan peningkatan sebesar 0,11% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum dia meningkat lebih signifikan 0,87% dan sekarang angkanya nyaris di 1.300. Untuk BNB dia meningkat sebesar 0,45%. Untuk XRP koreksinya sedikit berkurang ya, jadi cuma 0,39% saja. Lalu untuk Cardano dia jadi setengah persenan koreksinya. Untuk Solana 0,78% dan untuk Dogecoin dia meningkat kurang lebih 2%-an. Dan untuk economic calendar kita bisa lihat jam 1 pagi, bukan jam 1 pagi, jam 1 siang tadi sudah keluar data GDP dari Inggris ya. Kita lihat di sini datanya udah keluar dan hasilnya nggak bagus sebenarnya ya. Cenderung di bawah dari harapan. Tapi kalau kita lihat nggak terlalu ngaruh ke crypto markets, malah sedikit cenderung naik ya. Nah, mungkin jadi kita bisa skip aja data dari UK. Yang mungkin kita bisa pertimbangkan untuk lihat adalah nanti data dari Amrik tepatnya pada pukul setengah 8 ya. Setengah 8 akan keluar PPI. Nah, PPI ini lagi-lagi harapan kita adalah lebih rendah daripada ekspektasi atau forecast di sini ya. Kalau dia bisa ya misalkan minus 0,1 seperti di bulan sebelumnya, mungkin akan membuat USD melemah ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat nanti jam setengah 9 akan ada speech dari Presiden Lagarde ya. Lalu juga jam 11 akan ada short term energy outlook. Nah, dua hal ini mungkin bisa mempengaruhi market juga. Dan kebetulan juga cukup dekat sama US market open ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara economic calendarnya, tinggal kalian tunggu saja. Dan selanjutnya kita akan ke chartingnya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat bahwa bisa bilang ya kemarin nyaris ngedoji ya, walaupun adalah sedikit body di sini, tapi cenderung nyaris ngedoji dan basically stays the same. Nah, seperti yang gue bilang kemarin ya, BNB ini masih dalam posisi yang nanggung karena dia belum terjadi retest juga. Nah, semoga saja pada hari ini kalau bisa terjadi retest di 276,1, ini mungkin bisa menjadi salah satu setup posisi short kita ya. Jadi lagi-lagi untuk BNB kita tunggu apakah pada hari ini akan terjadi retest pertama atau tidak. Kalau terjadi retest pertama, nah besok kita lihat lagi. Kalau di retest lagi kedua, monggo kita bisa buka posisi short di daerah 276,1. Target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa pertimbangkan di 263,6. Ya, jadi sekali lagi gue ulangi, untuk posisi short bisa pertimbangkan apabila terjadi konfirmasi di sini, alias retest 1, retest 2, buka posisi short dengan target TP di 263,6. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya ya. Apabila nih, ini the best case scenario-nya ya, retest 1, retest 2. Nah, kena TP di sini. Nah, saat TP dia mantul lagi. Ini jadi retest pertama juga. Retest pertama, retest kedua. Nah, kita bisa juga buka posisi long di 263,6. Nah, tentunya target TP-nya tinggal kita balik aja ya. Jadi di 276,1 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi long dan short di BNB ya, dan overall masih belum terlalu banyak berubah juga. Kemungkinan besar kalau BTC tetap stuck di daerah sini, kita ada peluang untuk kesannya bermain di daerah sini nih, 276,1 dengan 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Nah, sebelum kita lanjut ke altcoins lain, kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency, mulai dari Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain. Nah, tentunya bisa kita trade secara spot maupun futures. Nah, kalau kita ngomongin soal trading spot, kita bisa di sini bahwa Bybit sedang merayakan 10 juta pengguna. Nah, kita bisa mendapatkan trading spot tanpa biaya. Jadi buat lo yang merasa bahwa, aduh, kayaknya gue kegedean nih bayar fee di exchanger tertentu ya. Nah, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan Bybit karena lagi-lagi nggak ada yang lebih rendah daripada 0% ya. Nah, jadi tentunya ini masa-masa yang cukup cocok juga ya karena memang sedang dalam bear market.
Nah, tentunya selain dari itu juga ada berbagai macam promo yang terus ada update di official website mereka, lo bisa terus ikuti. Dan selain dari itu juga kita bisa di sini Bybit Savings makin menarik, terutama dalam APY USDT ya. Saat exchanger lain mulai turun secara APY ya, di sini malah mereka meningkat jadi 12%. Jadi buat lo yang tertarik ya dan sudah mungkin punya USDT yang cukup banyak, mungkin bisa pertimbangkan untuk mendapatkan yield di Bybit ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang ingin akumulasi secara spot juga ingin mendapatkan yield yang bagus, bisa pertimbangkan untuk trading di Bybit. Oke, dan sekarang kita lanjut ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat posisi setup long kita sudah kena harusnya ya. Karena kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di MA20 pada tanggal 11 Oktober alias kemarin. Dan hari ini sudah terjadi retest kedua alias konfirmasi ya. Nah, untuk posisi long di MA20 ini target TP-nya ada 2 walaupun jujurnya rada tipis ya. Tapi ya baik lagi lah dalam kondisi market seperti ini masih oke lah kalau kita buka ya. Nah, jadi posisi long di sini target TP-nya yang awal itu ada di 81 sen. Otomatis ini adalah target TP yang lebih konservatif karena lebih dekat dengan harga opening long kita ya. Nah, untuk buka posisi yang lebih agresif ya, otomatis kita bisa geser ke daerah 83 sen di sini ya. Alias kalau lebih tepatnya 0,832. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di Matic ya. Dan harusnya sekarang udah kebuka kalau sesuai dengan SOP. Buat lo yang mungkin masih ketinggalan, ya nggak apa-apa. Boleh aja sekarang pasang pending order di 79 sen lah kalau kita buletin. Karena masih ada kemungkinan bisa retest lagi. Sekali lagi, target TP-nya untuk yang konservatif di MA50 yaitu di 81 sen. Ya. Buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 83 sen. Ya. Untuk posisi long-nya, kurang lebih sama, tinggal logikanya dibalik. Kita bisa lihat apabila terjadi rejection di 50, terjadi retest 1, retest 2, nah lo bisa pertimbangkan untuk short di MA50 dengan target TP yaitu di MA20 ya. Nah, tapi andaikan jebol nih, ini jebol ke atas sampai ke sini, retest 1, retest 2, nah ini bisa jadi pilihan. Kita tinggal literally seperti di MA20 tapi dibalik logikanya ya. Jadi retest TP pertama yang konservatif bisa di 50 juga atau yang lebih agresif bisa TP di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk Matic. Untuk spotnya lo bisa pertimbangkan di MA20 atau alternatively kalau yang mau lebih konservatif lagi bisa spotnya pertimbangkan di 77 sen ya. Nah, tapi perbedaannya apa? Kalau untuk futures trading itu jangka pendek ya sampai ya paling lama seminggu lah di hold ya. Tapi kalau spot kita jangka panjang, berpikirnya nggak cuma seminggu 2 minggu, bulanan bahkan bisa sampai tahunan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic untuk posisi long, short, dan spot. Untuk secara struktur, technically speaking ya, kalau kita lihat dari drop dia di sini ya, September akhir sampai sekarang, technically speaking masih higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan higher low. Tapi kalau dia mulai jebol ke 77 sen, nah itu mulai pecah struktur. Ya, jadi kita lihat nih, apakah Matic masih bisa terus mempertahankan momentum dia yang masih cenderung bullish. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Nah, untuk Solana kita bisa lihat bahwa pada tanggal 11 kemarin, dia sudah terjadi retest pertama di 30 dolar lebih 41 sen. Nah, otomatis apabila pada hari ini terjadi retest kedua atau konfirmasi, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Kalau ngelihat secara visual seperti apa sih? Kita bisa nyontek di sini. Tanggal berapa sih nih? Tanggal akhir Agustus lah, tanggal 28 dan tanggal 29. Jadi kalau kita di sini retest 1, retest 2 kita bisa pertimbangkan buka posisi long. Jadi buat lo yang nggak mau nontonin market ya bisa aja tinggal lo pasang pending order posisi long di 30 dolar lebih 41 sen. Target TP-nya di mana? Target TP-nya for now ada di 32 dolar lebih 68 sen. Ya, jadi sekali lagi untuk posisi long ini dibuka di 30 dolar lebih 41 sen. Dengan target TP di 32 dolar lebih 68 sen. Jadi jelas lah support resistennya secara visual gampang banget buat dilihat ya. Nah, selanjutnya untuk short gimana? Untuk short tinggal kita balik saja logikanya ya. Jadi kita lihat nih visualisasi si ininya, andaikan kita dapat the best case scenario. Andaikan pada hari ini dia retest lagi ke sini, kita kebuka posisi long, lalu dia retest sampai ke sini. Nah, kena TP berarti kan? Kena TP, tapi di waktu bersama dia ke reject. Ini menjadi reject 1. Nah, lalu reject 2. Nah, otomatis kita bisa buka posisi short di sini. Target TP-nya tinggal kita balik ya di 30 dolar lebih 41 sen. Jadi lagi-lagi
quite simple. Dan ini menurut gue bisa menjadi satu price range yang cukup bisa profitable untuk futures trading apabila BTC sideways. Kalau sampai seminggu ini sideways terus, ini bisa menjadi satu daerah price range yang cukup bisa menguntungkan. Ya, kita bisa kesannya short di sini, long di sini kalau terjadi konfirmasi. Lagi-lagi, pentingnya terjadi harus ada konfirmasinya. Nggak boleh asal buka aja. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Secara struktur, jujurnya not extremely good. Ya, kita bisa lihat bahwa dengan jelas momentum yang dia bangun di sini sepertinya gagal kehajar oleh MA50. Sempat sehari berhasil ya, atau ya lebih tepatnya berhasil trading 3 hari lah di atas dari MA50, tapi ujung-ujungnya momentumnya hilang lagi. Jadi overall not too worse ya, masih ada beberapa yang lebih buruk daripada Solana ya. Tetapi ya kalau kita bisa lihat not the best juga. Jadi so-so lah secara struktur ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Nah, untuk XRP kita bisa lihat pada tanggal 10 Oktober lalu dia kehilangan momentum ya. Ya karena lagi-lagi lah market memang lagi nggak terlalu bagus ya. Nah, tetapi berita bagusnya adalah pada tanggal 11 Oktober kemarin dia berhasil bertahan di atas dari MA20 ya. Weeknya bahkan kalau kita lihat dengan jelas dia berhenti dan ketahan oleh 20 di sini. Nah, otomatis itu menjadi retest pertama. Nah, hari ini sudah terjadi retest kedua. Berarti buat lu yang sudah punya SOP dan tertarik untuk buka posisi long, harusnya sudah dapat posisi. Dan sekarang sedang profit tapi ultra tipis. Ya udah kayak martabak tipis aja nih. Ya. Nah, tetapi posisi long di sini jujurnya sedikit beresiko ya. Karena kenapa bisa dibilang dia cukup dekat sama target TP kita ya. Jadi buat lu yang sudah buka ya nggak apa-apa, itu sesuai SOP nggak salah ya. Tapi buat lu yang belum buka dan mungkin cenderung konservatif gitu ya, mungkin boleh skip ya. Jadi ini mungkin posisi long yang lebih cocok buat medium risk sampai ke high risk gitu ya. Tentunya sekali lagi gue ulangi, target TP-nya adalah di 50 sen sini. Jadi harapan kita adalah dia kena di sini. Pop, ya. Nah, untuk posisi shortnya, kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tinggal kita balik logikanya. Jadi andaikan nih ya, pada hari ini lu udah buka posisi long. Nah, lu tinggal tunggu target TP di sini kan. Kena nih, kena TP. Nah, dia ke reject. Nah, ini reject 1. Reject 2 bisa buka posisi short ya, tapi sekali lagi buka posisi short di sini pun sama resikonya kurang lebih, bahkan arguably mungkin akan lebih tinggi saat terjadi posisi short di sini. Karena by the time ini sudah sampai ke atas 50 sen, harusnya 20 sudah semakin mendekat ya. Jadi kurang lebih seperti itu, target TP-nya tentunya tinggal dibalik saja di MA20 ya. Jadi kurang lebih untuk XRP long dan shortnya seperti itu. Untuk spotnya bisa pertimbangkan antara di 20 atau 200. Ya 20 untuk yang lebih agresif, 200 untuk yang lebih konservatif. Kalau struktur kita bisa lihat bahwa ini sedikit mix jujurnya ya, dan kita tahu penyebab dari XRP meningkat adalah karena fundamentalnya semakin baik nih. Dimana SEC akhirnya kayaknya beneran bakal kalah setelah legal fight selama 2 tahun lebih ya. Kita tahu bahwa di akhir tahun judge yang menentukan case ini sudah memberikan notis kepada SEC untuk comply, basically kasih evidence yang diminta oleh Ripple. Dan sepertinya kalau dari yang kita lihat sekarang, kemungkinan besar XRP akan menang. Ya, dan tentunya kalau sampai itu sudah terjadi di akhir tahun, harusnya bisa membantu juga XRP lebih meningkat secara harga. Ya. Tapi ya, lagi-lagi kalau secara TA-nya kita bisa lihat, lumayan bagus. Sempat sedikit mengkhawatirkan di sini membuat suatu lower high, tetapi pada tanggal 9 Oktober kemarin, dia berhasil tembus lagi dan membuat higher high. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom seperti pembahasan kita 2 hari lalu seingat gue ya, masih nanggung posisinya ya. Jadi kalau kemarin kan daerah sini nih, sekarang udah lumayan deket sih ke daerah 11 dolar lebih 74 sen ya. Jadi mungkin yang kita bisa harapkan adalah retest ya. Kalau terjadi retest dan konfirmasi di daerah 11 dolar lebih 74 sen, kita mungkin bisa pertimbangkan posisi long. Jadi sekali lagi seperti ini ya. Retest 1, besoknya retest lagi. Nah, lu bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP yaitu di 13 dolar ya. Nah, kalau kita lihat secara historically 13 dolar ini merupakan suatu resisten yang cukup kuat ya. Di sini dia retest sebanyak 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya hari kelima baru tembus. Tapi itu pun setelah dia tembus, ketemu resisten selanjutnya langsung jebol lagi ke bawah. Jadi in theory 13 dolar adalah suatu resisten yang cukup kuat ya. Oke, jadi kurang lebih ya setup yang paling idealnya adalah seperti ini.
kita dapat posisi short di sini ya. Kena retest 1, retest 2, naik ke atas. Kena TP, retest 1, retest 2. Nah, buka posisi short. Tentunya posisi short di $13 ini target TP-nya adalah di $11 lebih 74 sen. Ya, jadi lagi-lagi logikanya tinggal dibalik saja. Jelas di mana support dan resistennya ya. Tempat support kita buka long kalau terjadi konfirmasi, tempat short atau resisten kalau terjadi konfirmasi kita buka posisi short ya. Jadi as easy as that. Dan jujurnya gue pribadi nggak terlalu suka yang ribet-ribet lah ya. Dan mungkin lu juga udah sering dengar, gue udah pernah punya SOP yang ribet. Ujung-ujungnya lu kadang-kadang suka lupa sendiri, kadang-kadang lu malah jadi kesel sendiri karena nggak buka-buka posisi, dan kalau udah kayak gitu biasanya malah jadi kacau ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan ya, sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, futures trading tidak untuk semua orang ya. Buat lu yang tertarik untuk akumulasi secara spot aja, nggak masalah, itu nggak masalah sama sekali ya. Dan sekali lagi ya, seperti yang gue bilang, ujung-ujungnya yang menang secara long term adalah orang-orang yang berpikir long term ya. Jadi kalau lu berpikir bahwa wah kayak Warren Buffett atau kayak George Soros itu kaya gara-gara trading day trading setiap hari, itu jujurnya salah ya. Kalau perhatikan, kekayaan terbesar mereka tuh datang dari long term investing di yield yang bisa dibilang ya cenderung stabil. Itu mereka take some risk, tapi risk yang calculated. Mereka nggak akan menghajar 30-40% portofolio mereka di satu posisi. Biasanya mereka buka posisi yang risky itu dengan portofolio yang cenderung kecil, bahkan mungkin nggak sampai 5%. Jadi lagi-lagi, kalau lu mau benar-benar jadi ya dalam tanda kutip jadi sultan di kripto, kalau gue pribadi lebih menyarankan berpikirnya long term dan pakai uang dingin. Ya, jadi sekali lagi, mungkin udah bosen lah dengarnya, tapi gue nggak akan, kalau gue pribadi nggak akan bosan-bosan ngingetin buat mendingan ratusan ribu kesannya per minggu atau per bulan dibandingin ratusan juta tapi minggu depan harus diketok sama pinjol ya. Jadi kurang lebih seperti itu DCWT kita pada hari ini, dan sekali lagi ekonomi kalender bisa kalian lihat ada beberapa data penting dan kurang lebih malam lah ya, 8:30 jam 11 itu prime time-nya lah kesannya. Paling satu lagi PPI jam 7:30 ya. Setelah itu ya tinggal kita lihat apakah akan lanjut bergejolak atau tidak. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.